Oke, Shalom, selamat siang. Kita ketemu lagi di Alkitab dalam Berita. Kita mau melihat dan mengingat kebenaran firman Tuhan melalui berita-berita yang ada di sekitar kita. Ya, berita hari ini saya akan ambil dari insertlife.com. Ya, jangan lupa saya ingatkan kembali bahwa link berita saya selalu sertakan dalam kolom deskripsi ya. Dan satu lagi, timestamp juga ada di sana. Jadi kalau Anda yang punya keterbatasan waktu atau keterbatasan kuota, Anda bisa memilih bagian-bagian yang ingin ditonton terlebih dahulu. Gitu ya. Oke, beritanya seperti ini. Demi terlihat kaya, para influencer ternyata beli tas belanja barang branded. Ini ditulis hari Kamis kemarin, 22 Oktober jam 19.20 WIB. Jadi setengah 8 malam WIB ya. Oke, beritanya seperti ini. Hidup di era media sosial tampaknya membuat semakin banyak orang membutuhkan pengakuan, termasuk pengakuan bahwa mereka adalah golongan orang kaya. Hal ini terbukti dengan adanya fakta bahwa sejumlah influencer sengaja membeli kantung belanja kosong milik desainer demi memamerkannya di media sosial. Tentu saja tujuannya untuk memamerkan bahwa mereka seolah membeli baju atau tas desainer. Mengutip dari Input Mac, hal tersebut diakui oleh Sarah, nama samaran, yang memiliki online shop. Dia bilang seperti itu. Dia mengaku sering mendapat permintaan dari sejumlah selebgram untuk dibelikan kantung belanja kosong dari sejumlah brand high-end seperti Kotak Hermes hingga Tiffany & Co. Pelanggannya pun berdatangan dari Amerika, Filipina, Makau hingga Malaysia. Awalnya, ia mengira bahwa pemesanan kantung belanja itu datang dari toko atau online shop lain. Namun ternyata pesanan itu datang dari pribadi. Saya tidak tahu awalnya, tapi ternyata mereka membeli untuk foto di Instagram, sampai saya melihatnya secara langsung, ujar Sarah. Kelakuan para influencer yang pura-pura tajir ini bukan sekali terjadi. Hal itu juga pernah terjadi ketika ada sebuah foto studio yang memperlihatkan suasana di jet pribadi. Ya, beritanya seperti itu. Nah, ini apa sih namanya, satu berita yang berapa lama ini mungkin kita sering dengar para sosialita atau influencer yang tadi dibilang dia mencoba menampilkan dirinya sebagai satu pribadi yang berkelimpahan, berkecukupan secara materi, dan itu akhirnya mereka memaksakan sesuatu dengan cara yang seperti dari berita kita baca. Dia membeli tas kosong gitu hanya untuk menunjukkan bahwa seolah-olah dia membeli barang branded demi untuk dia pamer di media sosial, demi dia supaya dapat pengakuan bahwa dia golongan orang yang kaya atau tajir gitu ya. Nah, ini sesuatu yang belakangan ini kerap muncul. Banyak orang berusaha dengan berbagai macam cara untuk menunjukkan suatu eksistensi dirinya, untuk menunjukkan dia membutuhkan suatu pengakuan ekstra dari orang lain, sehingga dia memaksakan sesuatu yang lebih daripada keadaan sebenarnya. Dia mulai membohongi masyarakat, dia mulai menutupi sebuah kenyataan dan menggantinya dengan kenyataan baru yang sebenarnya dia tidak alami, yang lebih berupa imajinasi yang dia karang sendiri. Jadi seperti tadi ada suasana foto sehingga banyak orang yang berfoto seakan-akan di dalam jet pribadi, padahal itu sebenarnya hanya sebuah studio foto. Gitu. Nah, saya tertarik dengan dua buah ayat dalam firman Tuhan yang Yesus katakan, yang ayatnya isinya sama persis tapi untuk dua cerita yang sangat berbeda. Gitu ya. Itu ada di dalam Lukas. Ayat yang pertama saya ambil di Lukas 8 ayat yang ke-17. Ya, bunyinya seperti ini. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Itu ayat yang pertama di Lukas 8. Ayat ini kemudian berulang kembali persis ada di Lukas 12. Gitu ya. Lukas 12 ayat yang kedua. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Nah, ini dua ayat dalam firman Tuhan dalam Lukas yang isinya sama persis. Dia bilang tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, yang tidak akan dinyatakan atau dibuka, dan tidak ada sesuatu pun rahasia yang tidak diketahui, yang tidak akan diumumkan. Tapi kalau kita perhatikan ceritanya, yang di Lukas 8 dan yang di Lukas 12, itu kasusnya sangat berbeda. Gitu ya. Kalau yang di Lukas 8 itu cerita tentang pelita, di mana orang tidak mungkin menaruh pelita di bawah tempat tidur. Dan kemudian lanjutannya adalah tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan dibukakan. Tetapi yang Lukas 12 itu tentang ragi orang Farisi. Gitu ya, Yesus bilang, waspadalah terhadap ragi orang Farisi. Dan lanjutannya Yesus bilang juga seperti itu. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibukakan,
dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Nah, ini dua hal yang menarik karena Yesus ngomong sesuatu hal yang sama untuk dua kasus yang sangat berbeda. Gitu. Yesus bilang tidak ada yang tersembunyi, semuanya pasti akan diketahui. Tidak ada yang rahasia, semuanya pasti diumumkan. Lambat atau cepat, apapun itu yang tersembunyi, satu saat pasti akan ketahuan, satu saat pasti akan nampak. Kasus yang pertama yang di Lukas 8 tadi, itu tentang pelita. Itu sesuatu hal yang positif, sesuatu hal yang baik, di mana dibilang pelita itu tidak ditaruh di bawah tempat tidur, tidak ditaruh di bawah gantang, biar terangnya menyala ke semua orang. Dan Yesus bilang, tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dibukakan. Untuk sesuatu hal yang positif, tidak ada sesuatu yang kita bisa simpan. Dalam arti kata, kalau kita melakukan sesuatu yang baik, kalau kita melakukan sesuatu yang benar, kalau kita melakukan sesuatu yang indah di hadapan Tuhan, lambat atau cepat itu juga nampak pada orang lain. Kita tidak usah pamer, kita tidak usah mencoba menunjukkan bahwa saya melakukan sesuatu nih buat pekerjaan Tuhan, tidak usah. Karena Yesus bilang, tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dibukakan. Itu yang di Lukas 8, itu sesuatu yang positif. Gitu. Saya pernah buat quote, jangan menceritakan tentang apa yang kita lakukan buat Tuhan, tapi ceritakan apa yang Tuhan lakukan buat kita. Jangan terbalik, saudaraku. Ya, kita harus belajar bukan menceritakan apa yang kita lakukan buat Tuhan. Oh, saya sudah melayani. Oh, saya sudah berpuasa. Oh, saya sudah memberikan persembahan. Bukan itu yang kita ceritakan. Jangan ceritakan apa yang kita lakukan buat Tuhan. Tapi ceritakan apa yang Tuhan lakukan buat kita. Nah, itu yang di dalam Lukas 8. Dibilang tidak ada yang tersembunyi yang tidak akan dibukakan. Yang di Lukas 12, itu tentang lagi orang Farisi. Itu tentang sesuatu yang buruk, tentang sesuatu yang negatif. Jadi, sesuatu yang buruk pun, kalau kita sembunyikan, kalau kita tutup-tutupi, itu satu saat akan nampak juga keluar. Jadi dua hal ini adalah sesuatu yang memang Yesus bilang dalam dua ayat tadi, sesuatu yang positif maupun sesuatu yang negatif, itu lambat atau cepat pasti akan nampak di depan banyak orang. Pasti akan terlihat di depan semua orang. Karena tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dibukakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diumumkan. Lambat atau cepat apapun yang kita lakukan, orang akan tahu. Semua akan nyata dan akan nampak di depan banyak orang. Entah itu sesuatu yang positif, entah itu sesuatu yang negatif. Nah, seperti berita yang tadi kita baca, influencer ini menutup-nutupi kenyataannya dengan memberi tas kosong, barang branded. Gitu. Sebenarnya itu sesuatu hal yang lambat atau cepat, semua orang akan tahu. Lambat atau cepat, semua orang akan tahu. Dan itulah kenyataannya. Gitu ya. Dalam firman Tuhan dikatakan, di hadapan Tuhan, tidak ada sesuatu pun yang bisa kita sembunyikan. Kita akan lihat dalam Ibrani 4 ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberi pertanggungan jawab. Jadi kita tidak usah jaga image, kita tidak usah menampilkan diri kita menjadi satu pribadi yang lain, menjadi sesuatu pribadi yang kita coba tutup-tutupi, tidak usah. Jadilah diri kita sendiri. Karena di hadapan Tuhan, semua orang terbuka di hadapan Tuhan. Sesuatu yang kita sembunyikan, entah itu yang baik maupun yang buruk, tadi saya sudah bilang, itu lambat atau cepat juga akan nampak. Jadilah diri kita, belajar kita menerima keberadaan diri kita sendiri. Betul kita harus belajar dari kelebihan orang lain. Betul kita harus belajar dari sesuatu yang orang lain miliki, kita tidak miliki. Tentang suatu kelebihan, tentang sesuatu apapun, kita harus belajar memotivasi diri kita. Itu betul. Tetapi jangan lupa, kita juga harus belajar menerima diri kita sendiri. Kita harus belajar menjadi diri kita sendiri. Inilah saya. Gitu. Tidak usah kita memaksakan diri menjadi orang lain. Setiap kita beda di hadapan Tuhan. Dan selalu ingat bahwa setiap orang terbuka di hadapan Tuhan. Saya teringat dengan satu kisah pada waktu tabut perjanjian pindah kembali ke Yerusalem. Setelah dari rumah Obed-Edom. Ya, mungkin juga ada ingat ceritanya. Bagaimana waktu itu tabut perjanjian dibawa kembali pulang dari rumah Obed-Edom kembali ke Yerusalem dan disambut besar-besaran oleh Raja Daud pada waktu itu. Dan kita tahu bagaimana Raja Daud menari-nari habis-habisan menyambut kedatangan tabut perjanjian. Kita lihat ayatnya ya. Dalam 1 Samuel 6 ayat 14 sampai 16. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Dia berbaju efod dari kain lenan. Dan Daud dan seluruh orang Israel mengangkat tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Lanjutannya, ketika tabut itu masuk kota Daud, maka Mikal, anak perempuan Saul yang menjadi istri Daud ya, menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan,
Sebab itu dia memandang rendah Daud dalam hatinya. Dan kalau kita tahu baca cerita lanjutannya, bagaimana waktu itu Mikal ngomong pada Daud, ini seorang raja yang merendahkan diri di hadapan Tuhan seperti itu. Kemudian Daud bilang, aku mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, aku mau di hadapan para budak-budak di sanalah aku mau dihormati. Dan yang terjadi kemudian adalah Mikal tidak pernah punya anak sampai akhir hidupnya. Itu adalah gambaran seorang raja yang mengekspresikan apa yang ada padanya secara terbuka. Dia tidak jaga image, dia tidak coba menampilkan dirinya sebagai, oh saya jaga wibawa karena saya raja. Tidak. Tapi dia menampilkan, inilah saya apa adanya. Inilah saya yang dengan penuh sukacita menyambut kedatangan tabut perjanjian kembali ke Yerusalem. Ya, dari cerita ini, dari artikel ini, kita sama-sama belajar untuk jadilah diri kita sendiri. Gitu. Tidak ada sesuatu yang kita perlu sembunyikan. Tidak ada sesuatu yang kita perlu tutup-tutupi. Anda boleh melakukan hal yang baik, tidak perlu digembor-gemborkan. Tenang aja, saatnya akan datang, semuanya akan dimunculkan. Kebalikannya, kalau kita melakukan sesuatu yang buruk, gimana pun kita menutupinya, lambat atau cepat semuanya akan nampak. Mari jadi diri kita sendiri dan ingat, di hadapan Tuhan, semua orang terbuka di hadapan Tuhan. Kita semua telanjang di hadapan Tuhan. Gitu ya. Dia tahu diri kita seperti apa kita sebenarnya. Jadilah diri kita, belajar menerima keberadaan diri kita masing-masing. Makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berita berikutnya. Aku melihat, aku memandang, aku memperhatikan, dan meraih satu pelajaran gelapnya. Tuhan Yesus berkati.